Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Indah Dwi Jayanti dan kedua rekan saya Risya Fauzia dan Ibu Yani. Di sini kami akan mempresentasikan bab 4 mengenai manajemen risiko. Audit internal merupakan kegiatan asuran dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance. Risiko. Bagi audit internal, istilah risiko digunakan dalam proses audit dan proses manajemen risiko. Dalam proses audit, risiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya salah satu saji material yang tidak dapat terdeteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada asersi di tingkat saldo rekening maupun transaksi. Risiko dalam proses manajemen risiko, menurut Arthur Williams, adalah suatu variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu dan probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan harapan. Selanjutnya, kategori risiko. Risiko dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang digunakan. 1. Risiko dari sudut pandang sumbernya. Ada risiko internal dan eksternal. Risiko dari sudut pandang penyebab, ada risiko keuangan dan operasional. Risiko dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan, ada risiko murni dan spekulasi. Yang terakhir, risiko dari sudut pandang jenis, yaitu risiko yang mencakup risiko politik, risiko hukum, risiko kesehatan, risiko teknologi, dan risiko lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang kedua, manajemen risiko. Dasar-dasar manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi proses mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. 4 langkah proses manajemen risiko tersebut harus diimplementasikan pada semua tingkatan organisasi perusahaan. A. Identifikasi risiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Identifikasi risiko sebaiknya dimulai dari level tertinggi perusahaan hingga menghasilkan daftar risiko yang ada di tingkat korporasi. B. Penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko terjadi. Untuk melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu disusun skala kemungkinan dan skala dampak. C. Prioritas risiko dan perencanaan respon. Penilaian risiko menghasilkan nilai status risiko yang menunjukkan probabilitas keterjadian risiko dan dampak yang muncul bila risiko tersebut terjadi. Manajemen perlu menggunakan hasil penilaian risiko untuk menentukan prioritas risiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan untuk merespon risiko tersebut. Untuk memetakan prioritas risiko perlu ditentukan kriteria penerimaan risiko. Selanjutnya D. Pemantauan risiko. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang terus berubah menyebabkan perubahan risiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan dan peninjauan atas risiko yang telah diidentifikasi. Risiko-risiko baru yang muncul, probabilitas tiap-tiap risiko dan dampak yang ditimbulkannya. Pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan dampak risiko yang harus ditanggung dan biaya pengendalian yang dibutuhkan dalam menentukan respon terhadap risiko. Selanjutnya, Australia, New Zealand, AS, NZS, ISO 31000
2009 Risk Management. Terdapat banyak standar manajemen risiko yang dipakai di dunia. Dari berbagai standar yang dikeluarkan oleh berbagai negara dan lembaga Australia, New Zealand, AS, NAZ, ISO 31000 2009 dan COSO Enterprise Risk Management yang banyak diterima secara umum. Australia, New Zealand, AS, NZS, ISO 31000 2009 Risk Management merupakan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh Australia dan Selandia Baru. Standar ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1995, direvisi pada tahun 2004 dan terakhir direvisi tahun 2009 dengan mengadopsi ISO 31000. COSO Enterprise Risk Management atau COSO ERM adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mengidentifikasi risiko. Peranan audit internal dalam manajemen risiko. Standar kinerja 2120 menyebutkan bahwa aktivitas auditor internal harus mengevaluasi aktivitas manajemen risiko dan berkontribusi dalam peningkatan proses manajemen risiko. Meskipun pada dasarnya manajemen risiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan di dalamnya dengan batas-batas tertentu. Audit internal dapat bersikap proaktif dalam mendorong dan memandu pengaplikasian proses manajemen risiko saat pertama kali diimplementasikan, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang telah teridentifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.